Halo semua, perkenalkan saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih yang telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Leatherface, rilis tahun 2017. Menceritakan seorang remaja yang kejam dan 3 lainnya menculik seorang perawat muda saat melarikan diri dari rumah sakit jiwa Texas. Dikejar oleh sheriff yang pendendam, pemuda yang terganggu itu memulai amukan pembunuh yang membentuknya menjadi pembunuh legendaris yang dikenal sebagai Leatherface. Film diawali dengan suasana rumah di peternakan. Keluarga sedang merayakan ulang tahun anaknya bernama Ted. Setelah lilin ditiup, hadiah yang ibu berikan begitu anehnya, dengan mana Ted disuruh membunuh orang yang sudah diikat oleh keluarga ini. Senjata untuk membunuh udah disiapkan sama ibu, karena masih kecil, Ted gemetaran, sehingga mengenai paha dari orang itu. Udah bisa ditebak kalau keluarga ini adalah psikopat, hadiah ulang tahun anak aja udah begini. Scene pindah dengan 2 sejoli yang lagi cuci mulut di dalam mobil. Karena tidak fokus, mobil menabrak sesuatu. Si cewek turun untuk melihat apa yang ditabrak. Dia melihat anak kecil dengan kepala sapi. Ketika si anak kabur ke dalam rumput, si cewek mengejarnya untuk bilang kata maaf sama si anak. Setelah sampai di depan peternakan, si cewek masuk untuk mencari si anak. Setelah si anak muncul tiba-tiba, akibat jatuh itu membuat si cewek terjebak di dalam ember besar dengan penuh darah. Ternyata si anak pakai topeng sapi itu adalah Ted. Ada Booth yang disuruh untuk menurunkan pelatuk. Tiba-tiba, setelah kejadian itu, sheriff datang ke TKP. Ternyata cewek yang meninggal itu adalah anak dari sheriff itu sendiri. Karena sudah lama kesal sama keluarga ini, sheriff minta Dalton dihukum mati, karena sudah cukup umur. Ketika ibu Ted datang untuk menemui Ted, dia ditahan sama sheriff, karena sudah curiga sama keluarga peternak ini. Yang mana ada kejadian, pasti ada aja keluarga peternak ini muncul. Sheriff akan mengirim Ted dan Booth ke panti asuhan, dengan alasan untuk perlindungan anak. 1935, the state of Texas Institute. Scene pun berlalu, kita diperkenalkan oleh seorang perawat cantik di rumah ODGJ bernama Lizzie. Di rumah sakit ini Ted dan Booth dirawat. Lizzie pergi di mana orang berkumpul, karena mempunyai jiwa seorang perawat dia mencoba aja kenalan sama orang yang sedang mengambar. Lizzie berhasil kenal sama 2 orang di sana. 2 orang ini adalah Ted dan Booth. Namanya sengaja diganti agar tidak ketahuan sama keluarganya. Seseorang pun ribut, dengan cepat Lizzie menghentikan mereka berdua, karena tidak mau ditegur. Lizzie hampir aja dilecehkan. Booth pun datang membantu. Setelah itu petugas pun datang. Orang ini bernama Isaac. Merasa Lizzie perawat yang baik, Ted mengucapkan terima kasih sama Lizzie. Ted bilang ada yang aneh di ruangan Dr. Lang. Ted suruh Lizzie buat datang malam ini, agar Lizzie bisa tahu sendiri. Di sisi Dr. Lang, dia kedatangan tamu yaitu ibu Ted, dengan tujuan untuk membawa pulang Ted. Dengan membawa pengacara si ibu yakin bisa membawa pulang Ted. Dokter bilang anak ibu tidak akan kenal sama ibu lagi, karena namanya sudah dirubah. Walaupun ibu kawin sama pengacara sekaligus, tetap aja gak bisa. Tidak terima dengan hal itu si ibu membuat keributan sambil mencari Ted, karena ribut membuat pasien terbangun. Setelah itu mereka semua pada berlarian, untuk mencari jalan keluar. Di sisi Lizzie dia melihat langsung apa yang dilakukan Dr. Lang kepada pasiennya. Mendengar ada yang ribut, Dr. Lang melihatnya keluar. Setelah membuat keributan, tanpa bersalah si ibu langsung pergi begitu saja. Di sisi Booth berhasil melepaskan ikatannya dan melumpuhkan penjaga. Sebelum pergi Booth melepaskan ikatan Isaac. Karena masih kesal Booth pergi ke ruangan Dr. Lang. Setelah dilepaskan oleh Booth,
Akhirnya Ishak bertemu sama pacar, orang pada lari untuk mencari jalan keluar. Ishak malah ganti oli rudal sama pacar. Di sisi Lizzie, dia bersembunyi di ruang bawah rumah Shakir bersama temannya. Tiba-tiba, beruntung Ted datang tepat waktu, membuat Lizzie selamat. Ketika mereka keluar, dia dihadang oleh Ishak sama pacar, lalu memukul pingsan mereka berdua. Setelah Ishak berhenti, Ishak menyuruh Lizzie buat ganti baju, agar tidak kelihatan seorang perawat. Ishak mengajak mereka semua ke Meksiko. Akibat kejadian semalam, Sheriff datang melihat keadaan Dr. Lang yang begitu sadis. Sheriff udah mengira kalau ini ulah anak-anak yang udah pernah dia bawa ke sini. Sheriff Morgan bilang sama Sheriff Solek buat sisir di perbatasan Meksiko, agar anak-anak itu belum ke dalam Meksiko. Ketika lagi razia mobil, Sheriff Solek bilang kalau mobil Dr. Lang terlihat di selatan. Sheriff Morgan peringatkan Solek agar hati-hati, karena anak-anak itu tidak pernah menyerah. Kalau dia menembak duluan balas aja, karena dibolehkan sama Sheriff Morgan. Ishak dan kawan-kawan pergi makan di BBQ. Ted hanya ingin berdua sama Lizzie aja di restoran ini. Ishak sama pacar merencanakan sesuatu untuk mengambil senjata di pinggang orang di belakang, dengan menjatuhkan gelas. Tiba-tiba Ishak dan pacarnya sangat brutal, membunuh orang di sana dengan sadis. Fuck, I love Texas. What the fuck? Thank you. Melihat keributan, Lizzie mencoba kabur tapi dihalang sama Bud. Setelah selesai mengambil uang, Bud ditembak oleh seseorang yang masih hidup. Sheriff melihat kekacauan begini, Sheriff udah bisa menebak kalau semua ini ulah anak-anak yang lepas di rumah sakit jiwa. Orang yang masih selamat memberitahu Sheriff warna mobil yang mereka bawa. Di sisi Ishak dan kawan-kawan, dia menemukan sebuah van tua yang terletak di dalam hutan. Setelah diperiksa hanya ada satu mayat yang sudah lama, terlihat aman sementara mereka bermalam sehari di sini. Memiliki jiwa perawat, Lizzie mengobati luka Bud yang habis kena tembak. Malam hari pun tiba, Bud tidur dengan nyenyak, berbeda dengan Ishak dan pacar malah main kuda-kudaan. Ketika semua orang tertidur, Lizzie melihat bayangan di luar van. Lizzie pun langsung lari keluar dan menjauh dari van. Lizzie pun kaget karena Ishak mengikutinya. Ishak mau rudal Lizzie, beruntung Ted datang, lalu menghajar Ishak. Setelah dapat bogengan, pacar Ishak datang dengan menodongkan senjata. What in holy hell's going on here? Setelah bubar, Ishak mengejek Bud dengan kata yang tidak pantas. Begini katanya, kau tak pantas hidup, pergi saja kau ke neraka sana. Mendengar perkataan Ishak, membuat Bud naik pitam. Ketika Ishak lagi enak kencing, tiba-tiba, Bud langsung membogeng Ishak hingga pingsan. Bud menarik Ishak ke sebuah batu. Bud meletakkan kepala Ishak di atas batu, lalu pagi hari pacar Ishak membangunkan Ted, di mana Ishak semalam tidak ada dalam van. Pacar Ishak keluar untuk mencari Ishak, sedangkan Ted dan Lizzie mencari Bud, karena ini pasti perbuatan Bud. Beruntung Bud ditemukan oleh Lizzie dan Ted. Di sisi pacar Ishak, dia ditemukan oleh Sheriff Solek. Setelah mengambil senjata di tangannya, Sheriff Gorman datang, karena kesal langsung membogengnya, lalu menyuruh Solek buat menyebar cari yang lain. Pacar Ishak mencoba kabur, setelah meludahi wajah Gorman. Ketika lari, Gorman langsung menembak kaki pacar Ishak. Ted berhasil meyakinkan Lizzie di mana Sheriff Gorman itu adalah polisi jahat.
Setelah membawa pacar Ishak ke tempat Van, pacar Ishak mengejek Gorman dengan kata, "Kau hanya orang tua yang menangisi kematian putrimu." Dengar hal itu tentu saja Gorman naik pitam. My little girl. Ted pergi menjauh dari tempat Van, lalu melihat ada bangkai beruang, lalu Gorman juga melewati bangkai beruang. Susah ditebak ternyata Ted, Lizzie dan Bud bersembunyi dalam bangkai beruang. Ketika melewati jembatan, Lizzie berteriak karena ada mobil polisi lewat. Mendengar teriakan, si sheriff langsung lapor pada Gorman. Bud berjalan ke arah polisi untuk menghadangnya. Bud pun tewas oleh polisi dengan tembak di kepala. Melihat hal itu membuat Ted sangat marah, langsung menghajarnya. Di mobil Ted sangat kesal, karena membuat Bud tewas oleh Lizzie. Tiba-tiba mobil mereka ditembak oleh Gorman dari belakang. Karena banyaknya tembakan, membuat Ted kena tembak di bagian mulut sehingga mulut hancur. Tiba-tiba Lizzie sadar dengan suara head mobil. Lizzie bilang dia lagi diborgol dalam mobil yang berada di dekat gudang tua. Solek suruh Lizzie tenang, karena dia akan ke sana. Solek datang ke rumah ibu Ted, untuk bilang di mana Ted berada sekarang dengan imbalan uang. Setelah ibu Ted beri uang, Solek dijadikan santapan si Bagong, Mamam tuh. Gorman membawa Lizzie ke dalam gudang untuk melihat langsung penebusan dosa yang dibuat oleh Ted. Melihat lampu mobil Lizzie berteriak memanggil mobil, ternyata itu adalah ibu Ted. Setelah masuk Gorman langsung menjatuhkan Ted ke dalam lubang. Gorman sadar kalau keluarga Ted selalu berpergian bersama-sama. Tiba-tiba beruntung Ted masih hidup dan bisa naik ke atas lagi. Melihat luka di mulut Ted, ibu Ted menjahit luka yang ada di wajah, lalu dipasangkan topeng yang sesuai dengan bekas luka di mulut. Di sisi Lizzie dia disekap bersama Gorman. Sebelum kabur Lizzie membantu Gorman buat kabur. Karena ini rumah mereka, Lizzie dan Gorman ketahuan. Dengan santai ibu Ted menyuruh Ted buat membunuh Gorman dengan mesin pemotong kayu dengan keji. Karena waktu kecil sempat batal Ted membunuh orang, bakalan sensor nih. Melihat kejinya Ted, Lizzie berhasil kabur dari rumah. Dengan cepat keluarga Ted mengejar Lizzie sampai dapat. Dengan merinding Ted mengejar Lizzie pakai mesin pemotong kayu. Nasib sial Lizzie kena jebakan membuat dirinya tidak bisa lari. Lizzie coba menenangkan Ted karena Ted adalah pria yang baik sebenarnya. Sempat dilema, tapi itu sia-sia karena rayuan ibu. Tiba-tiba It's a crazy mother. It's a crazy. di akhir film, Ted menjahit kulit dari wajahnya Lizzie buat dijadikan topeng. Mau dia pakai buat membunuh orang suatu saat nanti. Film pun tamat. Ending yang cukup menegangkan. Admin pikir Lizzie bisa tenang bersama Ted. Ternyata Ted sendiri yang menewaskannya. Mungkin Ted masih kesal pas di jembatan, karena Lizzie Bud jadi tewas. Jangan lupa subrek ya, tunggu film selanjutnya, karena pintu bioskop lah tutup, waktu pulang ke rumah dan lalok lai.